Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, langsung saja sebelumnya terima kasih. Dan kepada teman-teman sekalian, semoga masih tetap sehat walafiat dan puasanya tetap terjaga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penulisan siaran pers. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman rekan saya, yakni Muhammad Yoga Asyahidi, kemudian saya sendiri Ishak Sofyan, kemudian Dewi Novitasari dan Rofiatul Ummah. Baiklah, langsung saja ke materi tentang penulisan siaran pers. Teknik penulisan yang baik sangat penting bagi semua orang yang bekerja dalam hubungan masyarakat. Profesional humas perlu memiliki kemampuan untuk mengekspresikan gagasan secara jelas dan mudah. Tulisan yang jelas, logis, dan ringkas dalam bentuk laporan, proposal, surat, dan memorandum diperlukan untuk menguraikan dengan jelas rekomendasi penulisnya. Hal demikian bukan hanya penting dalam bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa penulis tersebut mampu berpikir secara logis dan juga bertanggung jawab. Penulis public relation berbeda dengan penulis lainnya. Hal ini karena mereka harus dapat menulis berbagai tipe tulisan yang ditujukan kepada banyak khalayak yang khas. Seorang penulis humas perusahaan profesional harus bisa menulis tulisan yang ditujukan untuk para karyawan, pelanggan, media, dan para pemegang kepentingan, yang semuanya mensyaratkan format tulisan dan konten pesan yang berbeda-beda. Kemudian menurut Joseph M. Zappala dan N.R. Chardon, ada beberapa tipe tulisan yang biasanya ditangani oleh seorang humas profesional, yakni ada business correspondence, kemudian ada corporate and internal communication, kemudian publicity writing, marketing communications, dan advocacy writing. Business correspondence atau koresponden bisnis adalah memo internal yang berfungsi untuk menginformasikan kepada orang lain di perusahaan tentang status proyek. Surat bisnis eksternal yang menginformasi suatu perjanjian, serta proposal kepada klien dan supervisor internal yang menguraikan program kampanye kehumasan. Kemudian yang kedua, corporate and internal communications atau komunikasi korporat dan komunikasi internal. Hal ini dapat berupa berita dan cerita fitur untuk publikasi dan newsletters, majalah perusahaan, dan publikasi karyawan lainnya. Bisa juga berupa skenario untuk training dan program video korporat, konten untuk website, dan laporan tahunan yang diarahkan untuk para pemegang saham. Kemudian yang ketiga, publicity writing atau tulisan publikasi, berupa rilis berita atau news release dan tulisan lainnya yang didesain untuk menghasilkan liputan media. Kemudian yang keempat, marketing communications atau komunikasi pemasaran adalah materi tulisan yang mendukung kegiatan marketing, promosi produk, dan hubungan pelanggan seperti publikasi produk, brosur dan katalog produk, poster, literatur penjualan, buletin pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, advocacy writing atau tulisan advokasi adalah tulisan yang menetapkan posisi atau tanggapan terhadap sebuah isu atau masalah tertentu. Kemudian selanjutnya, penulis rilis yang baik menurut Hunt and Granick. Menurut Granick and Hunt, penulis humas adalah mereka yang bekerja secara anonim. Tulisan humas harus berdiri sendiri dan terpisah dari identitas sang penulis. Kemudian saat menulis sesuatu,
Setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan menurut Granik and Hahn. Yang pertama, pembaca atau reader, di mana biasanya mereka adalah orang-orang sibuk yang mungkin hanya sempat melihat tulisan secara sekilas. Kemudian yang kedua, publikasi, yang dimana artikel, makalah, atau publikasi harus ditulis dengan logis dan mudah dibaca. Kemudian Ivy Lead Betterly juga mengatakan bahwa materi hubungan masyarakat harus menarik dan bernilai bagi pembaca. Namun sayangnya dunia humas di seluruh dunia seringkali mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam menulis siaran pers. Cara termudah untuk belajar menulis berita adalah dengan membaca kolom berita sebuah surat kabar. Biasanya ada satu gaya umum yang bisa ditiru oleh setiap orang. Kemudian menurut Granik dan Hahn, penulisan rilis yang baik harus jelas, ringkas, benar, dan lengkap. Atau dalam bahasa Inggrisnya, clear, concise, correct, and complete. Clear maksudnya adalah tulisan yang jelas, menyajikan gagasan secara logis, dan menjelaskan istilah yang mungkin tidak biasa. Kemudian concise adalah tulisan yang ringkas, lebih mudah untuk memahami. Kemudian correct, tulisan yang benar mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan sintaksis, serta akurat. Kemudian yang keempat, terakhir, complete adalah tulisan yang lengkap, memberikan kepastian dan kepuasan bagi para pembaca tentang subjek yang dibaca. Kemudian materi selanjutnya tentang berita. Yang pertama, tentang apa itu berita. Berita adalah informasi yang belum pernah dibaca oleh pembaca. Berita seringkali sangat bergantung pada sikap bias dari editor, jurnalis, atau publikasi tertentu. Jadi, sebuah berita seringkali sangat bergantung pada sikap bias dari sang editor, jurnalis, atau publikasi tertentu. Bias tentang berita lokal, nasional, dan atau internasional. Bias tentang status sosioekonomi, bias mengenai kedalaman cakupan, bias terhadap partai atau sikap politik, dan masih banyak lagi. Kemudian agar sebuah rilis berita itu berhasil, maka perlu ada informasi yang orisinal dan dapat membangkitkan minat para pembaca. Berita tidak harus baru jika belum diketahui oleh pembaca, tetapi berita yang ditulis tidak boleh basi. Pemahaman ini penting karena salah satu definisi berita sesungguhnya adalah informasi yang belum pernah dibaca oleh pembaca. Oleh karena itu, jika informasi tersebut sudah pernah dibaca, maka bisa dikatakan informasi tersebut bukan sebuah berita. Kemudian, kebaruan sebuah berita bisa juga sangat tergantung pada seberapa sering informasi tersebut dipublikasikan. Kemudian selanjutnya, kredibilitas berita. Jadi salah satu kualitas yang membedakan bahan berita public relation dengan berita lainnya di mata editor adalah tingkat kekredibilitasnya. Jadi kredibilitas tulisan juga membutuhkan waktu lama untuk dibangun, tetapi juga bisa hancur dengan sangat cepat. Karena terkadang ada beberapa rilis berita yang penuh dengan manipulasi, padahal seharusnya apapun bias kepentingan yang dimiliki oleh jurnalis maupun media, tetaplah sebuah rilis berita harus terlihat objektif, tidak memihak, faktual, dan bisa dipercaya. Kemudian ada bahasa dan kosakata. Bahasa dan kosakata dalam penulisan berita menjadi unsur yang sangat krusial. Penggunaan bahasa sebisa mungkin dilakukan secara singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Selain itu, penggunaan kata-kata pendek sangat berguna agar lebih banyak konten yang bisa disampaikan karena terbatas oleh kolom yang sempit.
Isi berita public relation juga harus dijelaskan dengan efektif dan rinciannya harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga atributnya lengkap. Penulis public relation selalu dihadapkan pada ribuan cerita yang saling bersaing. Nah, untuk mendapatkan perhatian dari pembaca, mereka harus bekerja lebih keras bagaimana membuat tulisan yang efektif serta menghindari pengulangan kata yang monoton. Selanjutnya ada menulis siaran pers. Aturan penulisan pers menyoroti 5 buah pertanyaan, yakni siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Subjek dalam berita public relation bukanlah siapa, karena topiknya bukan orang, melainkan perusahaan atau produk. Kemudian ada tips-tips untuk menulis siaran pers yang baik. Yang pertama, think like a reporter, atau berpikir seperti reporter. Nah, sebelum meletakkan atau menaruh effort untuk menulis siaran pers, tentukan dahulu apakah cerita tersebut cocok untuk diangkat, kemudian mengapa seorang reporter ingin meliput bisnis tersebut, lalu juga apa yang menarik dari yang dilakukan serta siapa yang dilayani. Kemudian juga berpikir apakah akan ada yang peduli dengan cerita yang akan diangkat. Kemudian yang kedua ada write the story like a reporter would, atau menulis cerita seperti reporter. Kunci untuk siaran pers adalah menulis cerita seperti yang Anda harapkan untuk membacanya di publikasi. Jadi kita itu menempatkan diri sebagai pembaca. Nah, kira-kira apakah dari cerita tersebut kita tertarik untuk membaca rilis tersebut. Kemudian yang terakhir ada decide on angle. Decide on angle atau memutuskan sudut. Nah, di sini bagaimana Anda bisa menambahkan ketegangan, unsur intrik atau saran kepada cerita. Nah, jadi dalam memilih angle merupakan langkah yang sangat realistis karena satu sudut pandang itu harus dipilih jika ingin menghasilkan tulisan yang lebih fokus. Paragraf pembuka siaran pers. Subjek dan paragraf pembuka merupakan dua fitur yang dapat membuat siaran pers berhasil atau sebaliknya, yaitu gagal. Paragraf pertama harus meringkas keseluruhan isi dari rilis. Aspek yang menjadikan pers itu baik, yaitu subjeknya disebutkan dalam beberapa kata pertama dan garis besar ceritanya diberikan dalam paragraf pembuka. Gaya penulisan. Umumnya, gaya penulisan berita humas atau public relation bersifat sederhana dengan menggunakan kalimat dan paragraf yang pendek-pendek. Kemudian juga menghindari huruf besar atau kata atau frasa yang kompleks. Gaya penulisan sebaiknya disesuaikan dengan target publikasi dan menghindari asumsi bahwa satu gaya penulisan cocok untuk semua jenis pembaca. Berikut merupakan teknik penyajian press release secara tampilan menurut Thomas Bivins. Yang pertama, press release diketik pada kertas polos. Yang kedua, margin berbanding 1:1 dan diukur 1,5 inch dari semua sisi. Yang ketiga, konteks person atau pembuat rilis diletakkan di pojok kiri atas pada halaman pertama. Yang keempat, tanggal rilis diletakkan pada margin kanan. Yang kelima, badan rilis dimulai dari sepertiga dari bawah halaman rilis. Yang keenam, badan press release menggunakan jarak 2 spasi. Yang ketujuh, halaman berikutnya, judul dikutip dengan 2 tanda dash dan nomor halaman di pojok kiri atas. Yang kedelapan, rilis diakhiri dengan menggunakan kata tamat atau dengan tanda-tanda hashtag 4 kali. Yang kesembilan, jika jumlah halaman lebih dari 1, kata-kata bersambung diletakkan dalam kurung atau menggunakan underscores pada bagian bawah halaman. Selanjutnya, model berita 7 poin. Jeff Gaines mengembangkan model berita 7 poin yang disingkat dengan
SOLAADS, yakni sebagai berikut. Yang pertama, subject. Subjek berisi tentang apa ceritanya. Yang kedua, organization, yakni apa nama organisasinya. Yang ketiga, location, yakni di mana lokasi organisasinya. Yang keempat, advantages atau keuntungan, yakni apa yang baru, istimewa, dan bermanfaat dari produk atau layanan yang diberikan. Yang kelima, application, yakni bagaimana atau oleh siapa produk atau layanan tersebut dapat digunakan atau dinikmati. Yang keenam, details atau rincian, yakni apa spesifikasi atau detail warna, harga, ukuran, dan sebagainya. Yang ketujuh, sources atau sumber, yakni apakah ini berbeda dari lokasi atau tidak. Oke, selanjutnya ada ringkasan laporan, pidato, atau dokumen. Tujuan dari adanya ringkasan ini adalah untuk menyediakan fitur penting atau baru dari tulisan panjang yang dikirim ke media. Wartawan mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk membaca keseluruhan dari isi laporan, pidato, dan dokumen. Maka dari itu, adanya ringkasan ini dapat menjadi panduan wartawan untuk membaca sendiri rilis yang telah dikirim. Ringkasan ini juga akan memancing pertanyaan dari benak jurnalis dan menarik minat mereka. Kemudian ada pengumuman singkat. Sebaiknya pengumuman itu tidak melebihi satu kalimat atau satu paragraf. Berita yang redaksinya singkat akan membuatnya lebih layak diterima dan tidak tergantikan. Pengumuman singkat ini adalah salah satu kegiatan dari Humas yang dilakukan melalui riset dan wawancara untuk melakukan fotografi khusus. Terakhir ada studi kasus. Kami mengambil studi kasus dari PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Indomaret melakukan press release yang bertajuk Indomaret dan Badan Narkotika Nasional mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Dengan meningkatnya pengguna narkoba dan pengedar di kalangan anak-anak, remaja, bahkan usia produktif, meningkatkan kepedulian Indomaret terhadap kelangsungan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, Indomaret membuat program peduli dan berbagi yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Periode ini diselenggarakan mulai tanggal 1 November 2012 sampai dengan 31 Oktober 2013. Dengan mekanisme setiap pembelian satu unit produk merek Indomaret maka menyumbangkan sebesar Rp10 untuk membantu program rehabilitas penyalahguna narkoba. Nah, program ini digunakan untuk pengembangan keterampilan dan mental di bidang manajemen pelayanan dan unit usaha lainnya dalam rangka untuk mengembangkan program pasca rehabilitas korban penyalahgunaan. Dari press release tersebut, kami melakukan analisis dengan menggunakan model berita 7 poin atau SOLAAD yang dirumuskan oleh Jeff Koons. Yang pertama ada subjek. Di tengah maraknya penggunaan narkoba dari tahun ke tahun serta pengedaran di kalangan anak-anak, remaja, dan usia produktif, Indomaret peduli akan kelangsungan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, Indomaret membuat program peduli dan berbagi yang bekerja sama dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015. Organization adalah PT Indomarko Prismatama atau Indomaret yang berlokasi di Jalan Ancol Barat 1, nomor 9-10 Jakarta Pusat. Kemudian advantage atau keunggulan. Keunggulan dari program ini adalah mekanismenya, yakni dengan setiap pembelian satu unit produk merek Indomaret, maka Anda telah menyumbangkan sebesar Rp10 untuk membantu program rehabilitas penyalahgunaan narkoba.
Kemudian penerapan layanan tersebut dilakukan atau diberlakukan kepada siapapun customer Indomaret yang melakukan pembelian produk dengan merek Indomaret dan kemudian disalurkan kepada para residen atau korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada details. Program kerjasama yang bertajuk Peduli dan Berbagi tersebut diselenggarakan pada 1 November 2012 sampai dengan 31 Oktober 2013. Program ini melibatkan residen melalui pengembangan keterampilan dan mental di bidang manajemen pelayanan dan unit usaha lainnya dalam rangka pengembangan program pasca rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian source atau sumber, kami mendapat sumber ini dari website resmi Indomaret, yakni indomaret.co.id dan akun Twitter @indomaret. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.